Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Anak-anakku, siswa-siswi MTS Nurul Falah kelas 8 yang saya cintai dan saya banggakan. Puji serta syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kalian sehat walafiat. Hari ini kita belajar PJJ untuk mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam dan masih membahas tentang ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah. Ilmu pengetahuan ini dibagi dua bagian. Ada pengetahuan umum, ada pengetahuan agama. Jadi pada masa dinasti Abbasiyah ini memang ilmu pengetahuan sangat berkembang dengan pesat. Pada masa ini dinasti Abbasiyah di dalam ilmu pengetahuan menguasai dunia. Ya, mereka nampaknya juga tidak melupakan akar pokoknya selain mengedepankan pengetahuan umum, juga tidak lupa terus menggali pengetahuan-pengetahuan agama yang memang dari akarnya sudah demikian. Kita lihat dulu pengetahuan umum. Bidang ilmu pengetahuan umum yang akan dibahas ini meliputi beberapa perkembangan ilmu, yaitu mulai dari kedokteran, filsafat, astronomi, kemudian juga tokoh-tokoh ilmu pengetahuan ya yang ada pada dinasti Abbasiyah. Pertama kita lihat di dalam ilmu filsafat. Ilmu filsafat yang membahas tentang hakikat dari segala keadaan. Filsafat memang berasal dari bahasa Arab ya, kemudian diserap dari bahasa Yunani. Bahasa Yunaninya filosofi, artinya cinta kepada pengetahuan atau cinta kepada kebijaksanaan. Filsafat Islam ini dikenal di Yunani ini ditemukan oleh orang Islam sendiri pada abad ke-8 di Suriah, Mesopotamia, Persia, Mesir. Pengaruh filsafat memang sangat dominan ya. Maka ketika dinasti Umayyah berkuasa, kebudayaan Yunani belum begitu mempengaruhi, karena para penguasa dinasti Umayyah lebih memperhatikan kebudayaan Arab. Maka sebaliknya, pada masa dinasti Abbasiyah mulailah berkembang ya, karena dinasti Abbasiyah sangat memperhatikan kebudayaan asing, yaitu kebudayaan Eropa, terutama Yunani ya, yang berdekatan dengan Turki ya. Nah sebab itu pemerintahan ya pada masa Turki Utsmani dan lain sebagainya sangat berkembang dengan pesat. Jadi ketika Abbasiyah mulailah ya berkembang pengetahuan umum ya, terutama filsafat ini ya, ilmu-ilmu yang dapat diterima para penguasa daulah Abbasiyah. Hanya ilmu kedokteran, ilmu pengetahuan lain misalnya juga banyak. Di Khalifah membuka jalan penterjemah buku-buku ilmu pengetahuan yang berbahasa Yunani dimasukkan ke dalam bahasa Arab. Jadi tidak tidak heran lah ya, jadi filsafat Yunani banyak masuk di dalam filsafat Islam. Artinya ilmuwan Arab pada waktu itu, pada masa dinasti Abbasiyah ini banyak menyerap ilmu dari filsafat atau filsafat Yunani
Makanya diterjemahkan, banyak yang diterjemahkan ke dalam Lughatul Arabiyah, dalam bahasa Arab. Kemudian di dalam menerjemahkan buku pengetahuan, akhirnya muncul para cendekiawan muslim, filosof yang terkenal, antara lain Al-Kindi, Ar-Razi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Maskawi, dan Imam Al-Ghazali. Jadi para filosof Islam berpendapat bahwa tujuan filsafat tidak jauh berbeda dengan tujuan agama, yaitu dalam rangka mencari kebenaran dan menciptakan kebahagiaan, kepercayaan yang benar, perbuatan yang baik. Jadi meskipun sebenarnya filsafat Islam tidak hanya membahas persoalan kebenaran, ya, tetapi juga mencakup ilmu kedokteran, ilmu astronomi, ilmu antropologi, ya, ilmu sosiologi, ekonomi, biologi, kimia, musik, dan sebagainya. Jadi filsafat juga memasukkan kajian ilmu Islam yang lain, seperti apa? Usul fikih, tasawuf, dan sebagainya. Jadi memang filsafat itu berkembang, ya, dalam satu ilmu ke ilmu-ilmu yang lainnya. Ya, tidak alergi dengan satu ilmu saja, tapi bercabang-cabang menjadi beberapa bagian ilmu pengetahuan. Kemudian setelah ilmu filsafat, pada dinasti Abbasiyah berkembang juga ilmu kedokteran. Ilmu kedokteran merupakan ilmu yang mempelajari keadaan kesehatan dan penyakit yang ada di dalam tubuh manusia, yang menggunakan cara-cara tertentu yang sesuai dengan kaidah kesehatan dan ilmu kedokteran Islam sebagai salah satu bagian peradaban Islam. Ya, kita tahu ya, sekarang ini ilmu kesehatan sangat berkembang dengan pesat. Padahal kita belum mengetahui bahwa sebelumnya pada masa jaya-jayanya Islam, pengetahuan Islam pada masa dinasti Abbasiyah, ahli-ahli dari ilmu kesehatan, ilmu kedokteran, semuanya dari umat Islam, ya. Jadi memang pengaruh langsung kedokteran di dalam kalangan Islam terjadi pertama kali pada tahun 865 Masehi. Jadi kalau kita pikir memang sudah berapa tahun? Sekarang sudah 2021. Ketemunya 865, tuh hebat. Berkembang sekali terutama di dalam ilmu kedokteran. Perkembangan berikutnya, mereka berhasil menciptakan temuan-temuan baru di bidang kesehatan. Kitab-kitab mereka juga kurang jauh lebih maju daripada kitab-kitab hasil temuan bangsa lain. Ya kan, di India kan kita lihat banyak, ya. Nah, juga ilmu-ilmu pengetahuan yang lain, dokter-dokter yang lain, ya. Kalau dalam Islam kitabnya Mujarobat yang kita kenal itu. Kalau dalam ilmu pesantren banyak tentang kesehatan adalah ilmu mujarobat, ilmu kesehatan. Itu memang sejak zaman dahulu Islam sudah berkembang, terutama dalam ilmu kesehatan, ahli dalam ilmu kedokteran, ya. Kemudian orang Islam yang pertama kali sebagai pengarang kedokteran, ya, yang bernama Ali bin Robban atau Bari, ya, menulis banyak tentang Exlipodia, ya, yang berjudul Firdaus Al-Hikmah. Kemudian Ar-Razi, Ali bin Al-Abbas, Ibnu Sina, Jabir Al-Hayyan, Al-Kindi yang kita kenal, Al-Kindi dan Ibnu Sina itu, ya, yang terkenal. Itu juga ahli dalam ilmu kedokteran. Jadi memang saat itu di daerah-daerah seperti Baghdad, Mesir, Suriah, Persia, Spanyol, Afrika Utara, sampai India, kemunculan banyak sekali dokter-dokter pada saat itu, utama dari kalangan Islam, ya, bangsa Arab.
memang kita harus banyak mengetahui tentang ilmu kesehatan ini. Memang datang dari banyak orang-orang Islam, terutama pada masa dinasti Abbasiyah. 3 saja yang kita bahas. Yang ketiga, di dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan para ilmuwannya itu tentang ilmu astronomi. Ilmu astronomi ada yang menyebut sebagai ilmu falak, ilmu yang mempelajari tentang bintang, ya, matahari, bulan, planet-planet, ya, posisi benda-benda langit, yang kalau kita amati memang tersebar di antara gugusan langit, ya. Kita kan hanya mengetahui di langit itu hanya ada bintang, bulan, matahari, padahal banyak planet-planet lain, ya, yang menghiasi, ya, langit-langit kita ini, ya, planet-planet. Kan kita pernah mempelajari kalau belajar IPA, ya, ada planet Mars, Merkurius, Neptunus dan sebagainya, ya, sangat beraturan sekali. Ada bintang, kemudian ada komet, ya, dan sebagainya, itu dalam ilmu astronomi. Kemudian ada gugusan-gugusan bintang yang bisa melahirkan cabang-cabang, ya, ya, nama-nama bintang juga, ya, termasuk yang kita kenal dalam film Ikatan Cinta, ya, itu ya, bintangnya Aldebaran, itu kan nama bintang, nama bintang, ya. Kalau bahasa Arabnya namanya ad-duburan, artinya 2 buntut. Nah, buntutnya, ya, ada yang namanya Mirfa, Kriket, Markab, Afair, Kocab, Alfa, Difada, itu juga salah satu ilmu astronomi, ya, yang ada. Ya, jadi ini adalah tambahan saja, ya, padahal kalian juga sudah mempelajari, ya, tentang ilmu-ilmu ini. Yang paling penting adalah kalian bisa mengetahui bagaimana Islam itu memang sangat berkembang. Dulu pernah berjaya, dulu pernah hebat dalam ilmu pengetahuan. Sekarang saatnya Islam mulai bangkit kembali. Sekarang ini kan kita banyak dikuasai oleh orang-orang Nasrani, Yahudi, ya, dalam segala hal. Di Indonesia misalnya kita ini mayoritas, tapi dalam ilmu pengetahuan kita masih kalah dengan orang-orang minoritas. Kita harus belajar pada zaman dahulu. Kita jangan hanya menyadarkan kita Islam itu pernah jaya, tapi kita harus jayakan lagi sekarang. Yang paling utama kita sudah mengetahui dulu Islam memang pernah jaya. Bagaimana sekarang kita melanjutkan apa yang memang sudah terjadi pada zaman dahulu. Sekarang kita mulai belajar, kalian kita mulai berpikir, serius belajar, ya, agar masa depan kita juga bisa lancar, agar kita apa yang kita cita-citakan tercapai. Apa yang diinginkan orang tua kita tercapai. Itu kan keinginan kita semua. Mudah-mudahan kita menjadi anak-anak yang pintar, kita menjadi anak-anak yang patuh kepada orang tua, kepada guru kita. Itu yang kita inginkan dari ibrah, ya, dari pelajaran yang kita dapatkan pada pagi hari ini di dalam mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Ini saja yang saya sampaikan. Kemudian untuk tugas, ya, itu nanti tentang ilmu pengetahuan, ya, tentang ilmu pengetahuan. Nanti kamu catat aja ilmu pengetahuan Islam, pengetahuan umumnya apa, tentang agama apa, kemudian siapa yang menemukannya dan siapa tokoh-tokohnya. Itu saja yang sampaikan. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, tetap memakai protokol kesehatan. Ya, selamat hari Maulid, ya, sekarang masuk pada Maulid Nabi Muhammad SAW. Banyak-banyak kita selalu membacakan salawat kepada Rasulullah SAW. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.